Film Tar Zameen Par. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ishan Nandikishore Awasthi. Ishan adalah seorang anak berumur 8 tahun yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Namun, Ishan tidak menyukai sekolah. Dia banyak merasa kesulitan dengan berbagai mata pelajaran, dan dia sering mengalami kegagalan dalam ujian sekolahnya. Dengan segala kelemahan yang ada pada diri Ishan, dia jadi korban bullying oleh teman-temannya. Bahkan, gurunya pun ada yang menghinanya. Ayah Ishan, Nandikishore Awasthi, adalah seorang eksekutif yang sibuk dan sukses. Ayahnya selalu mengharapkan Ishan dapat melakukan yang terbaik seperti kakaknya. Sedangkan ibunya, Maya Awasthi, adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang akhirnya merasa sedih dan bingung karena merasa gagal mendidik dan membantu Ishan menghadapi masalahnya. Ishan memiliki seorang kakak, Johan, yang merupakan seorang pelajar yang sukses. Orang tua Ishan telah mengetahui ada yang tidak beres pada diri Ishan, sehingga mereka memutuskan untuk mengirim Ishan ke sekolah asrama. Di sekolah asramanya, Ishan diajar oleh Ram Shankar Nikam. Dia adalah guru seni sementara di sekolah itu. Ram mempunyai pola pikir dan pengajaran yang berbeda dengan guru-guru lain yang ada di sekolah itu. Ram membuat anak didiknya untuk berpikir keluar dari buku-buku pelajaran. Sebagian besar anak di kelas itu merespon positif apa yang Ram lakukan, namun tidak dengan Ishan. Dari situlah Ram mencoba untuk lebih memahami Ishan dan masalah-masalahnya. Ram berusaha untuk menyadarkan orang tua dan guru-guru Ishan yang lainnya bahwa Ishan bukan anak abnormal, tetapi dia merupakan anak yang khusus dan mempunyai bakatnya sendiri. Ram pun akhirnya mampu mendorong rasa percaya diri Ishan. Dia mampu membantu Ishan mengatasi masalah-masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan dirinya yang hilang. Pesan yang terdapat dalam film ini yaitu setiap anak adalah pahlawan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tak peduli apa posisi kita dalam masyarakat. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dengan cara mereka sendiri. Film ini bukan hanya menceritakan nasib seorang anak penderita disleksia, tetapi juga tentang bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak di zaman yang semakin maju ini, dan mengenai orang tua yang gagal memahami mimpi anak dan mengembangkan bakat alami mereka. Maka kesan positif yang ditangkap dari film ini adalah film ini mampu menceritakan lika-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah lainnya. Selain itu, dalam film ini pun kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam. Ram telah melakukan berbagai macam cara untuk membuat orang lain yang berada di sekitar Ishan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri Ishan, terutama ke keluarga Ishan, yaitu orang tua dan kakaknya. Ram juga melakukan berbagai cara kreatif ketika dia mengajar di kelas, membuat para penonton menjadi terharu dan terbawa emosinya selama menonton film ini. Selain itu, dari film ini diketahui bahwa hal mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat
anak yang mengalami disleksia adalah dengan mendekati mereka, merangkul mereka, agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Sedangkan kesan negatif yang ada di beberapa adegan terlalu lama dan bertele-tele, sehingga menimbulkan sedikit kejenuhan. Seperti adegan saat Ishan menggambar bareng-bareng dengan semua murid di sekolahnya. Di bagian itu terasa lama sekali. Selain itu, dalam film ini, keluarga dan guru memberikan labeling yang menurut saya sangat tidak pantas diucapkan oleh keluarga dan seorang guru. Bahkan hal ini langsung dikatakan di hadapan Ishan, seperti ayah dan kakaknya Ishan yang sering menyebut dirinya idiot, sedangkan gurunya memberikan label idiot atau bodoh, males, bahkan gila. Pesan moral untuk orang tua dari film Talzamin Par, yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Tak ada yang tahu dengan kekurangan Ishan termasuk orang tuanya. Ayah Ishan malah terus menekan dan mengancam supaya Ishan berubah jadi pandai. Tapi, apanya yang mau berubah kalau kondisi Ishan malah tertekan dan depresi? Memotivasi anak untuk mau belajar memang baik, tapi ketika kemampuannya tidak mendukung, harusnya orang tua tidak memaksakan ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangannya, ia tetap punya bakat yang istimewa.